Dasar-dasar mikrobiologi, kalian telah mengenal macam-macam mikroorganisme kan? Ada bakteri, jamur, kapal, virus, dan lain-lain. Nah, sekarang pada kelas 11 kita akan mempelajari tentang pewarnaan mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme yang ada di alam ini mempunyai morfologi, struktur, dan sifat-sifat yang khas, semisal bakteri. Bakteri yang hidup hampir tidak berwarna dan kontras dengan air, di mana sel-sel bakteri tersebut disuspensikan. Salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakteri sehingga mudah untuk diidentifikasi ialah dengan metode pengecapan atau pewarnaan. Hal tersebut juga berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologisnya, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Nah, teknik pewarnaan pada bakteri dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana yaitu memberi warna pada bakteri atau jasad wernik lain dengan menggunakan larutan tunggal suatu pewarna pada lapisan tipis atau olesan yang sudah difiksasi. Pewarnaan gram nanti dibedakan menjadi 2, yaitu gram positif dan gram negatif. Pewarnaan gram digunakan untuk mengetahui struktur dari dinding sel suatu bakteri, apakah dinding selnya positif atau negatif. Sebelumnya, objek gasnya disterilkan, kemudian difiksasi. Yang ketiga, yaitu pewarnaan diferensial, yaitu pewarnaan yang menampilkan perbedaan di antara sel-sel mikroba atau bagian-bagian sel mikroba. Yang keempat, yaitu pewarnaan struktural, yaitu mewarnai satu bagian sel sehingga dapat membedakan bagian-bagian dari sel. Termasuk dalam pengecatan ini adalah pengecatan endospora, flagella, dan pengecatan kapsul. Apa sih tujuan pewarnaan itu? Nah, tujuannya yaitu untuk mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri, ragi maupun fungi, memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Yang ketiga, dapat melihat struktur luar dan kalau memungkinkan struktur dalam jasad. Yang keempat, yaitu melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimianya dapat jelas diketahui. Langkah-langkah dalam pewarnaan yaitu yang pertama, membuat olesan bakteri. Yang kedua, memfiksasi. Fiksasi ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan atau dengan aplikasi bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan di sini biasanya adalah fenol. Yang ketiga yaitu aplikasi zat warna, tunggal atau lebih dari satu zat warna. Pewarnaan diferensial dibagi menjadi 2, yaitu pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Pewarnaan gram atau metode gram adalah metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik dinding sel mereka. Nah, metode ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya, yaitu Denmark Hans Christian Gram. Dengan metode pewarnaan, bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak dapat mempertahankan
zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu setelah dicuci dengan alkohol. Pada uji pewarnaan gram, suatu pewarna penimbal atau kontrastan ditambahkan setelah metil ungu yang membuat semua bakteri gram negatif menjadi berwarna merah atau merah muda. Pengujian ini berfungsi untuk mengklasifikasikan kedua tipe bakteri ini berdasarkan perbedaan struktur dinding sel mereka. Pengecatan gram dilakukan dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu pemberian zat warna utama, cairan kristal violet yang berwarna ungu. Yang kedua yaitu pengintensifan zat cat utama dengan penambahan larutan morgan. Yang tahap ketiga yaitu pencucian dengan larutan alkohol asam. Tahap yang terakhir yaitu pemberian cat lawan, yaitu cat warna safrani. Ciri-ciri bakteri gram negatif yaitu yang pertama, struktur dinding selnya tipis. Biasanya hanya sekitar 10-15 mikrometer, berlapis 3 atau multilayer. Dinding selnya mengandung lebih banyak lemak. Peptidoglikan terdapat di dalam lapisan yang kaku, sebelah dalam dengan jumlah sedikit, lebih kurang 10% dari berat kering, tidak mengandung asam tekoat, kurang rentan terhadap senyawa penisilin. Pertumbuhannya tidak begitu dihambat oleh zat warna dasar, misalnya kristal violet. Komposisi nutrisi yang dibutuhkan relatif sederhana, tidak resisten terhadap gangguan fisik. Resistensi terhadap alkali 1% KOH lebih pekat. Peka terhadap streptomycin dan toksin yang dibentuk yaitu endotoksin. Sedangkan ciri-ciri bakteri gram positif yaitu struktur dinding selnya tebal, sekitar 15-80 nanomikro, berlapis tunggal atau non-layar. Dinding selnya mengandung lipid yang lebih normal. Peptidoglikannya ada yang sebagai lapisan tunggal. Komponen utama merupakan lebih dari 50% berat ringan, mengandung asam tekoat, bersifat lebih rentan terhadap penisilin. Pertumbuhan dihambat secara nyata oleh zat-zat warna seperti ungu kristal. Komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit, lebih resisten terhadap gangguan fisik. Resistensi terhadap alkali larut, tidak peka terhadap streptomycin. Dan toksin yang dibentuk yaitu endotoksin, exotoksin. Nah, di sini sudah saya cantumkan alamat YouTube yang bisa kalian lihat sebagai panduan untuk pewarnaan mikrobiologi.